Dalam kitab suci ajaran Sang Buddha, kumpulan ajaran Sang Buddha, banyak sekali pelajaran. Tapi di antara pelajaran-pelajaran yang banyak, sutta yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu yang paling legend. Namanya Kalama Sutta. Walaupun di sini nulisnya Kesaputya. Nama lainnya adalah Kalama Sutta. Kalau kita belajar Buddhism secara akademiknya, karena kalau Bapak Ibu ingin belajar Buddhism secara akademik, fakultas-fakultas Buddhis itu juga disiapkan oleh universitas besar seperti Oxford. Kalau Bapak Ibu mau ngambil PhD di Buddhism itu di Oxford bisa. Atau kadang-kadang tergabung di teologi. Ya, kalau di Harvard ada Divinity School, sekolah kedewaan ya kalau diterjemahkan. Ya. Di sana ada teologi, master degree sama PhD. Tapi mereka menyediakan banyak profesor Buddhism. Jadi kita yang Buddhis bisa melakukan desertasi di sana. Siapa nanti yang berhasil masuk Harvard PhD, lapor ke saya ya. Kalau di Eropa, di Jerman ada Hamburg University. Di Hamburg mereka juga ada master dan PhD Buddhism. Bukan teologi, Buddhism. Dan hebatnya mereka menyediakan, kalau saya tidak keliru, 8 profesor. Mahayana, Theravada, Tantrayana, Sanskrit, Pali, Japan Buddhism ya, Chinese Buddhism. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin mengambil studi Buddhism secara serius, universitas besar, bukan universitas main-main, itu menyediakan pelajarannya. Dan biasanya salah satu pelajaran yang pasti akan mereka cover adalah Kalama Sutta. Karena ini adalah pelajaran yang legend sekali. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara. Selain itu, sebelum kita mulai, hari ini kita akan belajar Kalama Sutta. Tapi saya juga ingin Bapak Ibu sembari mempelajari Sutta. Sutta artinya khotbah Sang Buddha, kumpulan khotbah Sang Buddha, kita sebut sutta. Selain Bapak Ibu Saudara mempelajari sutta ini, saya juga ingin Bapak Ibu menikmati atmosfer dari sastra kuno. Karena ini adalah penerjemahan langsung dari kitab Pali, dan ini menggunakan sastra yang sudah berumur 2600 tahun. Bapak Ibu sedang membaca artefak. Iya, walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi saya kepengen saudara-saudari sambil mempelajari membaca ini serasa seperti sedang di museum, begitu ya? Museum Karangjati. Ya. Jadi semangatnya jadi nambah. Nah, selain mendapatkan wisdom, kita hari ini membaca artefak. Oleh karena itu kalau baca sendiri mumet, biar saya yang baca saja. Bapak Ibu mendengarkan dengan baik. Baik, langsung saja Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bagian dari Anguttara Nikaya. Ya, bagi yang belum familiar dengan Anguttara Nikaya, tidak apa-apa, skip aja. Saya bacakan, Bapak Ibu konsentrasi. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang mengembara di antara penduduk Kosala bersama dengan sejumlah besar sangga para biku ketika beliau tiba di sebuah pemukiman para penduduk Kalama bernama Kesaputta. Bapak Ibu Saudara, dengan sejumlah besar sangga artinya Sang Buddha membawa murid-muridnya. Satu rombongan kecil. Kita lanjutkan. Pada saat itu, para penduduk Kalama di Kesaputta telah mendengar dikatakan bahwa Pertapa Gotama, putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari sebuah keluarga Sakya, telah tiba di Kesaputta. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah beredar sebagai berikut. Bahwa Sang Bagawa adalah seorang arahat, tercerahkan sempurna. Seperti pada 3.63. Ini nanti saya bacakan setelah paragrafnya habis. Mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna.
Sekarang adalah baik sekali jika dapat menemui para arahanta demikian. Bapak Ibu Saudara, informasi paragraf pertama ini adalah nama dari Pertapa Gotama sudah terdengar sampai desa ini. Artinya Sang Buddha lumayan terkenal di desa ini. Tapi belum ada yang tahu beliau ngajar apa. Begitu ya. Lalu di sini mereka memanggil dengan sebutan Petapa Gotama. Dalam bahasa Pali Samana Gotama. Artinya mereka bukan Buddhis. Kalau mereka Buddhis, mereka akan memanggil dengan sebutan Sang Bagawa. Atau dengan sebutan Bante. Kalau mereka Buddhis. Jadi kadang-kadang dari sekedar pemilihan kosakata ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Kita lanjutkan. Di sini ada kalimat bahwa Sang Bagawa adalah seorang arahanta. Ya. Artinya yang mengungkapkan ini respect sekali dengan Sang Buddha. Dia menggunakan kata Sang Bagawa. Di antara sekawanan orang Kalama. Arahanta itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya mereka yang telah mencapai kesucian tertinggi. Ditandai dengan, walaupun kalau mau diterjemahkan luas sekali. Tapi salah satu kualitas dari seorang arahat adalah tidak ada lagi kemarahan sedikit pun, tidak ada lagi keserakahan dan nafsu sedikit pun, tidak ada lagi kesombongan sedikit pun. Lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan kesombongan. Ini penerjemahan yang biasanya saya berikan kepada siapapun, baik yang Buddhis maupun non-Buddhis. Tapi kalau saya ketemu Buddhis, saya akan menerjemahkan sebagai yang telah mencapai kesucian tertinggi Nibbana. Begitu ya? Kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, tadi ada informasi yang di dalam kurung seperti pada 3.63. Itu karena sutta itu banyak sekali pengulangan-pengulangan dari kitab sebelumnya. Sehingga penerjemah ataupun compiler dari buku ini sering menyingkat. Tapi ada yang menarik dari 3.63. Yang menarik adalah nah, kita lanjut paragraf kedua. Nanti saya jelaskan seperti pada 3.63. Paragraf kedua Bapak Ibu Saudara. Kemudian para penduduk Gawa. Beberapa orang bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Dan selanjutnya, beberapa hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Sambil duduk di satu sisi, para penduduk Kalama itu berkata kepada Sang Bagawa. Baik, Bapak Ibu Saudara, di paragraf kedua ini maksudnya apa? Ada beberapa orang yang bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Lalu, selanjutnya singkatan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saat itu ada 5 grup orang yang datang. 5 grup, ya. Grup yang pertama, dia datang, kemudian bersujud kepada Sang Buddha, kemudian duduk di satu sisi. Artinya grup ini punya keyakinan yang tinggi. Mungkin dia sudah belajar sedikit dhamma dari temannya. Datang dengan full respect. Yang kedua, beberapa datang saling bertukar sapa dengan beliau. Dan setelah Ramatama selesai, duduk di satu sisi. Jadi, grup yang kedua datang, selamat malam Samana gitu, selamat malam. Sudah makan belum? Nah, sudah ndak boleh makan, begitu ya? Ya, oh iya ya, sudah ndak boleh makan, kenapa? Saya puasa. Oh iya, baik-baik. Terus dia duduk di satu sisi. Tidak anjali, tidak namaskara, tidak memberi sujud. Artinya apa? Ini orang yang sekedar tahu Sang Buddha, tapi ya ndak respect banget. Begitu ya? Sekadar respect. Selanjutnya, beberapa datang ya, memberi penghormatan, kemudian duduk di satu sisi. Tidak ada Ramatama, datang anjali sebagai kesopan santunan yang umum di zaman itu. Apalagi bertemu pertapa, aliran apa saja, sama seperti kita di Indonesia. Kalau kita ketemu rohaniawan agama apa saja, kita sudah respect. Begitu ya. Saya sendiri jadi rohaniawan, ketemu rohaniawan lain, respect. Karena itu kebiasaan kita orang Indonesia. Ya, memberi penghormatan kepada agamawan.
Jadi mereka datang memberi penghormatan ke Sang Buddha, mungkin Anjali, kemudian duduk di satu sisi. Grup yang ketiga. Grup yang keempat Bapak Ibu, datang menyebutkan nama dan suku, kemudian duduk di satu sisi. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, tiba-tiba ada sekelompok orang datang mau ikut kelas saya, hanya menyebutkan, Bante, saya dari Semarang. Kemudian duduk di satu sisi. Begitu ya. Atau menyebutkan nama dan suku, kemudian duduk di satu sisi. Yang terakhir adalah kelompok mereka yang diam saja, nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu ya ikut dengerin. Kelompok ini bisa disebut sebagai kelompok skeptis, orang yang tidak gampang percayaan. Tapi saya tambahkan lagi, ini tidak ada di dalam catatan dari buku yang saya baca. Tapi ada satu lagi yang nggak kepikiran sama penulis bukunya. Mungkin orang yang diam saja ini introvert parah ya. Introvert parah dia bukan nggak respect, bukan nggak ingin memberi hormat, cuma dia introvert parah. Ya sudah, dia datang, diam aja, duduk di satu sisi. Begitu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Bante, ada beberapa petapa dan brahmana yang datang ke Kesaputa. Paragraf ketiga. Mereka menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh dan mencela doktrin lain. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya minta konsentrasi karena kalimat ini penting ya. Kalimat ini penting. Ini inti ajaran Kalamasuta. Bagaimana seorang Buddha menghadapi pertanyaan yang seperti ini. Bante, ada beberapa petapa dan brahmana yang datang ke Kesaputa. Mereka menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Tetapi kemudian beberapa petapa dan brahmana lainnya datang ke Kesaputa, dan mereka juga menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Kami menjadi bingung dan ragu-ragu. Bante, sehubungan dengan petapa mana yang mengatakan yang sebenarnya dan yang mana yang berbohong? Ada berbagai petapa datang ke daerah ini. Setiap petapa membawa keyakinan dan ajarannya masing-masing. Masalahnya semua petapa yang datang bilangnya apa? Kecap saya nomor 1. Kecap yang lain busuk. Begitu ya? Itu bahasa gampangnya ya. Kecap saya nomor 1, kecap yang lain busuk. Kemudian, kenapa hal ini bisa terjadi di daerah Kesaputa? Itu karena desa Kesaputa ini atau kota, mau dianggap kota boleh, desa boleh ya, ini 2600 tahun yang lalu. Sekota-kotanya kota ini masih lebih baik desa kita zaman sekarang ya. Ini 2600 tahun yang lalu ini ya. Jadi desa Kesaputa ini terletak dekat dengan hutan pertapaan. Ya, sehingga banyak sekali pertapa yang datang berkunjung. Dan setiap pertapa yang akan ke hutan pertapaan pasti singgah di desa ini. Dan setiap hari uposata, para pertapa itu tidak berani masuk hutan. Karena di zaman Sang Buddha ada keyakinan setiap tanggal uposata, uposata itu bulan terang dan bulan gelap ya. Ada penanggalan tepatnya, tapi kalau Bapak Ibu malam-malam melihat bulan terang sekali, yaitu sudah dekat atau mungkin itu hari uposata. Hari ini hari uposata. Ya. Jadi di zaman dulu hari ini itu tidak ada pertapa yang berani bertapa di hutan. Karena meyakini akan ada yaka atau makhluk-makhluk raksasa yang mungkin akan keluar memakan para petapa. Ya, mungkin kalau di sini namanya Jumat Kliwon atau malam suro, ya. Malam apa yang paling seram? Kalau di tanah Jawa ini? Ya, lebih kurang seperti itu ya. Oleh karena itu, banyak pertapa yang singgah di desa ini, lalu mengajarkan ajarannya.
Kalau kita lihat suasananya ya tidak juga sangat berbeda dengan zaman sekarang. Ya, Bapak Ibu Saudara, agama itu bukan satu, bukan lima. Yang tercatat di PBB saat ini, agama yang masih dia bunuh ibunya sendiri untuk persembahan. Apakah anak itu keliru? Ya keliru sekali. Tapi dia melakukan pembunuhan itu atas dasar doktrin yang bagi anak ini benar, umur 11 tahun. Dan sampai hari ini para pemuja setan di Amerika pun terkadang kedapatan melakukan penyiksaan terhadap hewan. Ya, kadang-kadang mereka membunuh rusa, rusanya dikuliti. Lalu nanti dibuat ini lingkaran seperti mantra-mantra magic, itu saya tidak mengerti ya. Tapi Bapak Ibu kalau cari di internet, Bapak Ibu bisa menemukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di zaman Sang Buddha pun ajaran tidak sedikit. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Sang Buddha menjawab pertanyaan ini ya. Ya, kita lanjutkan. Paragraf keempat. Nah, sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu Saudara, Sutta ini ada 4 halaman, betul? Betul ya? Ada 4 halaman. Halaman pertama adalah yang paling penting. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan halaman pertama ini cukup panjang. Ya, semoga Bapak Ibu menegakkan konsentrasi walaupun sudah seharian bekerja. Ya, semoga tidak lelah, bisa ikut konsentrasi. Halaman pertama ini adalah yang sangat penting. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung, oh penduduk Yogyakarta. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Keragu-raguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu persoalan yang membingungkan. Marilah, oh penduduk Kalama. Di sini kita rodo hafal ya. Jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten. Atau kalian berpikir, betapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika penduduk Kalama, kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini adalah dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menjawab dengan cara yang sangat unik bagi mereka. Karena selama ini pertapa yang lain itu ngotot-ngototan. Tidak. Ya. Ajaran yang seperti itu keliru sekali. Yang benar adalah ajaran yang seperti ini. Nah, hampir semua pertapa yang datang di tempat ini mengatakan begitu. Tapi Sang Buddha memberi jawaban yang sangat berbeda. Beliau mengatakan begini, kalau diterjemahkan menjadi bahasa kita, jangan langsung percaya begitu saja apabila hal itu ada di tradisi lisan. Apa maksudnya tradisi lisan? Sutta ini termasuk tradisi lisan. Karena di zaman Sang Buddha belum ada buku. Ajaran Sang Buddha diturunkan lewat hafalan selama 500 tahun. Kali pertama dicatat adalah di Sri Lanka setelah 500 tahun Sang Buddha wafat. Jadi ajaran Sang Buddha pernah menjadi tradisi lisan selama 500 tahun. Jadi kalau kita mendengar satu ajaran yang melalui tradisi lisan juga tidak langsung percaya begitu saja. Yang kedua, ajaran turun-temurun. Walaupun diajarkan oleh kakek sendiri, ibu sendiri, ayah sendiri, jangan langsung percaya begitu saja. Kabar angin, apalagi ya, kumpulan teks. Ya, kumpulan teks itu zaman sekarang termasuk kitab suci. Tidak langsung percaya begitu saja.
logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Bapak Ibu Saudara, ingin saya bahas kumpulan teks. Di Thailand, sepertinya sudah 2,5 tahun yang lalu, waktu itu saya masih di Thailand, ada seorang biku yang memutuskan untuk memancung kepalanya sendiri. Ya, berita yang sangat mengejutkan. Not a good news. Ya, not a good news. Lalu setelah ditelusuri ternyata biku ini mempercayai satu kitab komentar kuno yang sebenarnya sudah dilenyapkan oleh kerajaan Thailand. Tapi entah bagaimana ada yang tersisa. Dan biku ini memegang sisaannya ini. Dan di kitab komentar itu diajarkan bahwa pengorbanan yang tertinggi itu adalah mengorbankan diri sendiri. Entah bagaimana lengkapnya kitab tersebut saya tidak tahu. Tapi kalau di ajaran Sang Buddha yang original tidak ada sama sekali yang seperti itu. Sang Buddha mengajarkan kita menghargai kehidupan, baik kehidupan orang lain maupun kehidupan diri sendiri. Bahkan kehidupan makhluk lain seperti binatang baik yang besar maupun yang kecil. Bapak Ibu Saudara, tetapi anehnya setelah biku ini bunuh diri dan bunuh dirinya serius, dia bahkan membuat gulotin dia sendiri. Tahu gulotin? Yaitu pisau besar yang jatuh sendiri itu. Ya, dia rombak sendiri, dia ciptain sendiri. Terus sebelum dia mengeksekusi dirinya, ya dia sudah mengabarkan umat-umatnya. Dan setelah dia mati, masuk berita nasional, para wartawan datang ke wihara itu. Semua umat yang diinterview, semuanya benar-benar membanggakan kepala wiharanya. Apa yang beliau lakukan sangat terpuji. Ya. Itulah salah satu contoh bahaya kalau kita mendengar, membaca kumpulan teks. Jangan langsung percaya begitu saja. Terus harus bagaimana Bante? Harus dengarkan kelas ini sampai habis. Ya toh? Kan jawabannya kan nanti ada halaman selanjutnya ya. Logika bagaimana Bante? Penalaran bagaimana Bante? Ya. Di zaman dulu, zaman Yunani, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga, pernah ada keyakinan bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari makhluk mati. Berasal dari benda mati. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu ngambil batu, lempar ke kolam, ada kodok yang loncat. Diyakini kodok sudah berubah jadi batu. Terbalik ya. Batu sudah berubah jadi kodok. Bante, itu kan kodoknya loncat, begitu ya. Karena terkejut. Jangankan batu dilempar ke kolam ya. Batu dilempar ke kita, kita juga loncat ya. Tapi belum berhenti sampai di sana. Ada puzzle yang lebih membingungkan lagi. Bapak Ibu letakkan daging, didiamkan setelah beberapa hari keluar belatung, betul? Nah, itu membingungkan. Daging berubah jadi belatung. Kadang-kadang ditutup rapat ya. Keluar belatungnya. Nah, dengan pemikiran penalaran zaman kuno, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu muncul dari benda mati. Apakah kita bisa meyakini penalaran itu 100%? Saat ini sudah terbukti itu keliru. Betul ya? Oleh karena itu, walaupun terkadang terkesan sudah nalar, pun harus kita pertimbangkan dengan apa yang nanti diajarkan Sang Buddha di paragraf-paragraf selanjutnya. Ya, saat ini sudah terbukti kalau daging itu pasti sudah tersebar telur-telur belatung, begitu ya. Buktinya kalau Bapak Ibu Saudara beli ikan sarden kalengan yang nggak ada belatungnya, karena nggak bisa masuk dan sudah disterilkan. Tapi kalau Bapak Ibu buka 1 hari aja, besok sudah basi. Ya, tapi kalau tidak dibuka, ikan sarden tidak basi-basi. Karena terlindungi. Bapak Ibu Saudara,
Sebelum saya lanjut, ada dua informasi lagi. Yang pertama adalah Sang Buddha mengatakan selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Ada kalimat kedua? Selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Aneh enggak? Kalimat ini sangat aneh. Ya, sangat aneh. Karena umumnya orang terbalik. Tidak boleh ragu-ragu. Anda wajib percaya. Begitu ya? Bapak Ibu percaya saya? Tidak percaya tidak boleh. Wajib percaya saya. Nah, umumnya seperti itu. Tapi Sang Buddha terbalik. Selayaknya bagi kalian untuk ragu-ragu. Alasannya apa? Karena keraguan itu adalah tahap awal dari investigasi. Ya. Sebagai orang pintar, melakukan investigasi itu adalah hal yang wajib. Benar-benar menginvestigate. Bahkan saudara-saudari yang kuliah jauh-jauh dari kota lain ke Yogyakarta, akhirnya akan berhadapan dengan kepusingan skripsi. Kepusingan tesis. Apa itu? Itu adalah investigasi sebenarnya, melakukan research. Dan sulit begitu. Nah, keraguan itu adalah tahap awal dari investigasi. Inilah ciri khas dari Buddhism, bahwa kita diizinkan untuk ragu-ragu, lalu kemudian melakukan investigasi. Jangan ragu-ragu terus, pusing juga ya. Pusing juga namanya bimbang. Kalau ragu-ragu terus namanya bimbang. Tapi Anda boleh ragu-ragu, setelah itu Anda investigasi dengan baik. Dulu, nah kertasnya saya lipat dulu ya, tidak ada hubungannya. Dulu Bapak Ibu Saudara, saya belum jadi biku. Saya tinggal di kota Medan. Karena teman saya tahu, saya senang sekali dengan spiritual. Satu ketika teman saya nanya, dan teman saya ini bukan Buddhis. Dia nanya, ada teman saya yang sakit sudah bertahun-tahun. Mau ndak kamu kunjungi? Untuk apa? Kamu ajarin ajaran Buddha. Padahal dia bukan Buddhis. Lalu saya berpikir, dia mau denger ndak? Betul ya? Dia mau denger ndak? Mungkin mau, katanya begitu. Ya sudahlah, coba. Karena dia kena kanker, Bapak Ibu Saudara. Ya, laki-laki umur 30-an. Setelah itu, saya ingat hari Sabtu, ya, atau mungkin Minggu, karena waktu itu kita tidak kerja. Saya dengan teman saya naik motor jauh sekali. Di kota Medan, tempat orang ini tinggal, nama daerahnya adalah Belawan, sudah dekat laut. Dan itu cukup jauh dari kota. Saya cari rumahnya, akhirnya ketemu. Agak seram tempatnya Bapak Ibu. Tanahnya luas, penuh semak belukar. Dan tempat itu juga sudah agak gelap. Agak pinggiran. Kami naik motor, masuk, ya. Begitu masuk, suasananya sudah mencekam. Lalu kami diundang masuk ke rumah utama. Tidak tahu kenapa rumahnya sangat gelap. Lampu-lampunya semuanya wattnya kecil, ya. Jadi lebih seram lagi. Jadi Bapak Ibu, apa hikmah dari cerita ini? Janganlah terlalu hemat lampu ya. Tolong ya, zaman sekarang ini teknologi lampu itu sudah tinggi, LED itu murah. Listriknya sudah murah, lampunya agak mahal tapi listriknya sudah murah ya. 8 watt saja kadang sudah sekuat 45 watt lampu pijar. Ya. Hikmahnya jangan terlalu hemat lampu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sana ternyata pemuda ini sudah sakit-sakitan sejak kecil. Waktu kecil kena kanker. Saya lupa kanker apa, tapi di kemo sembuh. Lalu yang kali ini kanker lagi, kanker yang lain. Kalau saya tidak keliru, yang pertama kanker paru-paru, yang kedua kanker tulang. Tapi yang kanker tulang ini benar, seingat saya. Jadi pas kami mendatangi dia dalam keadaan ada kanker tulang di badannya.
dan seperti sudah menunggu waktu. Lalu kami datang. Ya dia cukup seneng ya, dia seneng dengan kedatangan kami. Kami disajikan minum, terus duduk. Lalu saya juga duduk dan saya bukan biku. Kalau biku lebih mau didengar. Jadi jubah ini ada kekuatannya. Ya, dengan menggunakan jubah ini Bapak Ibu jadi lebih mau dengar gitu. Tapi kalau tidak menggunakan jubah sulit ya. Bayangkan saya datang pakai kaos, Bapak Ibu mau belajar Dharma? Lalu siapa gitu ya. Jadi saya datang ke sana, baru mau mulai dia ngomong begini. Saya kasih tahu kalian ya. Saya kan sudah lama sakit. Jadi saya sering sekali dikunjungi sama gereja, kelenteng, wihara, ngasih saya nasihat, kabar dan sebagainya. Saya sudah terbiasa. Tapi enggak apa-apa lah. Lu mau ngomong apa ya boleh lah, katanya begitu. Belum start sudah disekak Bapak Ibu. Ini sulit ini ya. Belum mulai ngajar saya sudah disekak ini. Tapi ya kamu mau ngomong apa? Boleh lah, saya denger lah begitu. Wah, deg-degan juga ini ya. Terus saya bilang, oh ya saya sih diajak sama teman ini. Katanya kamu mau dengar-dengar tentang agama Buddha. Boleh dah, terserah lah. Mau cerita apa, terserah. Jadi, waduh sulit ini ya. Gak mungkin saya pulang ya. Rumahnya juga jauh ini. Sudah. Terus, waktu itu saya memutuskan untuk menceritakan perjalanan hidup Sang Buddha. Dengan tujuan apa? Saya seperti menawarkan dia, kalau nanti kita akan pergi ke satu latihan yang mungkin bisa membantu kamu melawan rasa sakit. Ya, karena meditasi nafas salah satu teknik mindfulness itu benar-benar bisa mengurangi rasa sakit. Di beberapa hospital, saya pernah baca jurnalnya, mereka pakai mindfulness teknik ini untuk pain management, pengelolaan sakit. Ya, Bapak Ibu nanti boleh coba sendiri, kalau berhasil lapor ke saya ya. Ya, pas sakit perut, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Terus nelpon saya, Bante, makin sakit saya Bante. Katanya pain management. Nah, berarti itu yang tidak berhasil ya. Nah, lalu saya cerita panjang sekali. Setelah kira-kira 45 menit, tiba-tiba saya di stop. Coba Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu jadi saya ya. Menjelaskan Dharma ke orang yang sebenarnya cuma mau niat mendengarnya 50%. Terus setelah 45 menit, tiba-tiba dia tanya saya begini. Bentar-bentar. Kamu cerita panjang begini, saya perlu percaya enggak? Itu pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu pikirkan dalam hati apa yang akan Bapak Ibu jawab. Saya minum dulu ya. Ya, Bapak Ibu sudah punya jawaban di hati masing-masing ya. Pertanyaannya adalah, kamu cerita begini itu saya perlu percaya enggak? Begitu ya? Waktu itu Bapak Ibu, saya langsung menjawab, oh enggak, kamu enggak perlu percaya. Nah, kalau yang dalam hati Bapak Ibu juga menjawab seperti itu, maka jawaban kita sama. Oh enggak, kamu enggak perlu percaya. Tahu enggak dia merespon apa Bapak Ibu? Oh kalau begitu lanjutkan. Kalau tadi kamu bilang saya harus percaya, kamu saya suruh pulang. Kenapa? Saya sudah bosan dengar ceramah. Begitu. Waduh. Terus saya terdiam. Jadi ini boleh lanjut? Boleh, silakan. Terus saya lanjut cerita. Akhirnya saya cerita hampir 3 jam. Ya, sampai bagaimana Samana Gotama berlatih di bawah pohon Bodhi. Apa itu pencapaian jana, apa itu samatha, lalu apa itu tewija, sampai nibbana.
Sesingkat-singkatnya 3 jam lebih. Dan Bapak Ibu tahu, bahkan ketika sudah 2 jam, saya takut kalau dia kecapean. Saya tanya, ini masih mau lanjut enggak ceritanya? Karena saya enggak tahu dia sebenarnya pengen denger apa enggak, betul ya? Karena tadi baru 45 menit sudah hampir diusir. Ini saya masih mau lanjut enggak? Kamu kecapean enggak? Oh enggak, boleh. Ceritanya seru, lanjut. Katanya begitu ya. Ya akhirnya, ini dhamma kelasnya saya boleh lanjut enggak Bapak Ibu? Boleh ya? Nah, akhirnya saya melanjutkan sampai hampir 3 jam, kemudian kami pulang. Dari ekspresi yang saya tangkap, dia merasa puas sekali dengan penjelasan itu. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi dari wajahnya begitu segar, ya, terkesan ceria, walaupun ketutup dengan rasa sakit karena dia sedang sakit. Tapi saat itu dia dari wajahnya terpancar dia puas menghabiskan waktu 3 jam lebih dengan kita. Setelah itu kami pulang. Bapak Ibu Saudara, seminggu kemudian dia meninggal. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yakin bahwa Dharma itu membawa manfaat, ya dia mendapatkan manfaat yang besar ya. Seminggu sebelum dia melanjutkan ke kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Yang ada angka 1-nya. Bagaimana menurut kalian, para penduduk Kalama, ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Bapak Ibu Saudara, ingat ya, Sang Buddha sedang berusaha menjawab pertanyaan mereka, tapi Sang Buddha malahan memberikan pertanyaan. Coba Bapak Ibu renungkan, bagaimana menurut kalian para penduduk Karangjati, ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Penduduk Kalama menjawab, demi bahaya baginya Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh keserakahan, dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya dikuasai oleh keserakahan, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain atau perselingkuhan, dan mengucapkan kebohongan. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Ya Bapak Ibu Saudara, keserakahan itu bisa sangat merugikan seseorang, bahkan di zaman ini ya. Ada orang yang menjadi perampok, menjadi pencuri ya. Kalau tertangkap bagaimana? Kalau tertangkap warga, dia bisa dihakimi sampai mati. Kalau tidak dihakimi, dia akan ditangkap dan masuk penjara untuk waktu yang sangat lama. Dan itu sangat merugikan. Bukan hanya dirinya yang hancur, keluarga juga menjadi malu. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat logis. Dan para penduduk Kalama menjawab ada bahayanya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika kebencian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh kebencian, dikendalikan oleh kebencian, pikirannya dikuasai oleh kebencian, akan melakukan pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, kebohongan, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah hal itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Ya Bapak Ibu Saudara, sepertinya di awal tahun, walaupun saya sangat jarang nonton namanya TV, ketemu TV mungkin di stasiun atau di airport ya. Tapi kalau beritanya sudah viral sekali ya, kadang-kadang muncul di mana-mana. Kalau saya tidak salah menghafal, awal tahun ini ada seorang pemuda yang bunuh bosnya sendiri dengan disemen.
atau setelah dibunuh di semen. Ada yang ingat? Ada yang ingat ya? Dan setelah itu tertangkap, dia pun tidak menyesal. Pertanyaannya, apakah hidupnya hancur? Hancur. Membunuh saja di penjara sudah pasti di atas 20 tahun. Tanpa penyesalan pula, dan terencana kemungkinan besar bisa hukuman mati atau seumur hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, atas dasar kebencian, dia bunuh bosnya sendiri. Lalu dia semen. Apakah membawa bahaya bagi dirinya? Iya, hidupnya hancur. Apa yang membuat hidupnya hancur? Kebencian yang membuat hidupnya hancur. Ya, kalau saat itu dia bisa sedikit bersabar, resign saja, pulang kampung, betul? Pulang kampung, saya tidak mau ke kota lagi, capek. Lebih kejam ibu kota daripada ibu tiri, katanya begitu ya. Tidak mau lagi saya ke kota. Dia pulang ke desa, ke kampung halaman, atau kembali ke rumah orang tua, cooling down. Setelah kebenciannya mereda, ya menjalani hidup dengan bahagia, manfaatnya bisa lebih besar. Tapi hari itu kebencian sudah tidak tertahankan, dia bunuh bosnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kebencian adalah penuh bahaya. Begitu ya? Kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika moha, delusi muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh dengan kebodohan batin atau delusi, dikendalikan oleh delusi, pikirannya dikuasai oleh delusi, akan melakukan pembunuhan dan seterusnya. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini adalah moha, kebodohan batin atau delusi. Ini komposisinya banyak. Kesombongan jugalah delusi. Ego jugalah delusi. Tidak memahami dhamma juga adalah delusi. Punya pandangan salah juga adalah delusi. Jadi komposisi dari moha ini luas sekali. Oleh karena itu, hari ini setidaknya Bapak Ibu memahami secara sederhana dulu ya. Apa contohnya seseorang yang mengalami bahaya karena delusi? Misalkan kisah anak yang membunuh ibunya tadi. Dia membunuh ibunya karena tidak memahami ajaran yang baik. Jadi dia terdelusi. Batinnya bodoh dalam bahasa Dhamma. Sehingga dia bunuh ibunya sendiri. Dia berumur 11 tahun dan waktu itu mungkin dia tidak merasa ada yang keliru. Tapi setelah itu dia pasti direhabilitasi. Kalau di Amerika, betul ya? Setelah pengadilan jalan, hukuman dijatuhkan, ya dia pasti akan diberikan treatment. Setelah treatment itu jalan dan berhasil, logikanya kembali secara umumnya orang, saat itulah dia akan mengalami penyesalan luar biasa. Apalagi nanti kalau dia sudah dewasa, menyadari kalau yang dia ikuti itu adalah ajaran yang buruk, ajaran sesat. Dan dia sudah membunuh ibunya sendiri. Maka dia akan mengalami bahaya. Hidupnya akan hancur ya. Dia bisa mengalami penyesalan yang sangat panjang. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut kita rekap ya. Jadi ada 3 pertanyaan Sang Buddha: dosa, loba, dan moha. Kebencian, keserakahan, kebodohan batin. Apakah itu bahaya? Semua penduduk Kalama sepakat menjawab itu adalah bahaya. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh bijaksana, para bijaksana?
dicela oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju bahaya dan penderitaan atau tidak? Dan bagaimanakah kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah para penduduk Kalama. Ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan hanya sekadar menuruti tradisi lisan dan 9 lainnya yang di depan, tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Adalah karena alasan ini, maka hal ini dikatakan. Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu tidak salah paham. Maksud dari Sang Buddha bukanlah jangan percaya yang 10 di atas tadi. Misalkan kita ambil contoh kumpulan teks, kitab suci. Sang Buddha tidak memberi saran bahwa jangan percaya kitab suci. Bukan. Kita umat Buddha juga menggunakan kitab suci. Ini ada lengkap ya. Kitab suci di sini. Suta cukup lengkap di sini. Bapak Ibu ingin mencapai arahat, nginap di sini setahun, ini buku dihabiskan. Ya. Tahun depan sudah capai arahat, lapor ke saya ya. Nah, ini bukunya lengkap sekali. Tapi sedih sekali ya, sudah jarang yang baca, disembunyiin lagi ya. Ini enggak nampak itu ya. Nah, besok harus dibuat itu pamflet. Di sini ada kitab suci. Silahkan baca. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang dimaksudkan oleh Sang Buddha adalah kalau Bapak Ibu mempelajari kitab suci, filternya yang 3 ini. Kalau apa yang kita baca itu tidak membawa pada kebencian, tidak membawa pada keserakahan, tidak membawa pada kebodohan batin, maka yang kita baca adalah kebijaksanaan. Tetapi ketika yang kita baca adalah membawa pada kebencian, membawa pada keserakahan, membawa pada kebodohan batin, kesombongan, ego, dan yang lainnya, yang buruk-buruk, yang merugikan, maka tinggalkanlah. Begitu ya. Jadi umat Buddha, Bapak Ibu Saudara, silahkan Bapak Ibu explore buku, pelajaran, pengetahuan apa saja seluas-luasnya. Selama Bapak Ibu punya kebijaksanaan berpikir, tidak mengarah pada dosa loba moha. Kalau ajarannya mengarah pada dosa loba moha, ya tidak perlu diikuti. Maksudnya apa? Boleh membaca seluas-luasnya. Bahu sacak cak si panca, winayo cak susi kito. Berpengetahuan luas dan berkarakter baik adalah berkah utama. Silahkan ingin belajar filosofi Yunani. Sekarang lagi tren Stoicism. Stoik ya. Marcus Aurelius, Seneca, dan yang lain. Silahkan baca. Bapak Ibu ingin menelusuri Taoisme, Konfusianisme, ya, ajaran Abrahami, silahkan telusuri. Itu semua adalah pengetahuan. Bau sacak cak si panca. Berpengetahuan luas adalah berkah utama. Selama kita tahu, ketika mengarah pada kebencian, keserakahan, dan ego, kesombongan, dan kebodohan batin, maka tidak harus kita ikuti. Kita lanjutkan. Marilah para penduduk Kalama, jangan hanya menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan. Setelah merenungkan pembabar yang tampaknya cukup kompeten atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat. Hal-hal ini adalah tidak tercela. Hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Ketika ketidakserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa seperti yang saya sampaikan di depan, kita sedang membaca artefak, begitu ya? Bapak Ibu Saudara,
Ini adalah karakteristik sastra kuno zaman India. Namanya negasi. Jadi kenapa tidak ditulis kedermawanan saja, tapi ditulis ketidakserakahan. Ini khas gaya sastra India kuno. Nanti kebencian lawannya sebenarnya adalah kasih sayang, betul? Atau cinta kasih, tapi mereka akan tulis tanpa kebencian atau tidak benci. Ini khas dari sastra kuno zaman India kuno. Jadi Sang Buddha bertanya kepada para penduduk Kalama, kalau tidak serakah, itu demi kesejahteraan atau demi bahaya? Jawabannya adalah demi kesejahteraan baginya Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa keserakahan, tidak dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak akan mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan tidak mengucapkan kebohongan, dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Ya Bapak Ibu Saudara, ini tidak berhubungan secara langsung dengan sutta ini, tapi saya sekaligus menyampaikan ya, keserakahan itu benar-benar bisa menghancurkan orang. Setiap beberapa masa akan muncul namanya skema Ponzi. Ini karena banyak sekali anak muda yang hadir juga. Saya selalu mengingatkan anak muda jangan terkena skema Ponzi. Karena anehnya orang sepintar apapun bisa kena skema Ponzi. Itu anehnya. Ya, jadi yang bisa kena skema Ponzi itu bukan hanya yang tingkat pendidikannya biasa-biasa. Yang doktor pun nanti ada yang kena skema Ponzi. Apa skema Ponzi itu? Kalau zaman saya kecil ada namanya BMA. Saya lupa sistemnya. Ibarat Bapak Ibu ngasih 2 juta, 10 hari lagi jadi 3 juta. Begitu ya? Ya, ngasih 5 juta, 10 hari lagi jadi 7 juta. 7,5 juta, 8 juta. Jadi mereka ngambil duit orang pertama, ngasih orang selanjutnya. Lebih kurang begitu. Tapi satu ketika sudah nggak ketutup, hilang. Itu namanya skema Ponzi. Skema Ponzi ini akan muncul di setiap masa dalam bentuk yang berbeda-beda. Biasanya targetnya itu anak remaja yang baru tamat SMA, baru kerja. Ada yang seperti MLM, ada yang seperti investasi, ya. Kreatif sekali, kreatif sekali. Saya menganjurkan saudara-saudari di sini ingat, kalau satu sistem bisa mendapatkan uang sangat gampang, Anda harus jadi semakin cermat. Ya, saya tidak melarang Bapak Ibu untuk mencari nafkah. Saya hanya mengingatkan, semakin gampang peluang itu, semakin Anda harus ragu-ragu. Ya, Anda harus semakin riset, semakin bagus. Dan saya selalu punya pemikiran seperti ini. Kalau segampang itu dapat uang, kenapa nawari kami? Gitu ya. Kalau segampang itu dapat uang, kenapa nawarin individu? Kenapa mereka tidak nawarkan ke level negara? Tawarkan ke negara Kamboja, negara Thailand, negara Laos, yang mana mereka kesulitan, ya, tidak terlalu tinggi tingkat level ekonominya, misalkan Laos, Kamboja. Tawarkan ke level negara. Kalau memang segampang itu dapat uang, mereka pasti invest, betul? Kenapa jauh-jauh datang ke sini nawari individu? Why? Ya, itu salah satu pertanyaan. Kalau ternyata mereka bisa menjawab, ya silakan di research lagi. Saya tidak ikut-ikutan. Tidak perlu ngajak saya datang ke Mendut, ya. Ya, itu sebagai contoh bagaimana kadang keserakahan bisa menghancurkan seseorang. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Ketika ketidakdelusian muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tidak bodoh batinnya, tidak dikendalikan oleh moha, kekotoran, kebodohan batin, ketidaktahuan batin. Pikirannya tidak dikuasai oleh moha,
tidak akan melakukan pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, dan kebohongan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tidak tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dipuji oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak? Atau bagaimana kalian menganggapnya? Bapak Ibu Saudara bisa lihat, saking demokratisnya Sang Buddha ya. Beliau bahkan bertanya, atau bagaimana kalian menganggapnya? Begitu ya. Benar-benar seseorang itu diberikan hak untuk berpikir dan beropini. Dan jangan lupa ini adalah 2600 tahun yang lalu. Ya, yang saya tidak bisa membayangkan seperti apa culture di zaman itu. Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah para penduduk Kalama. Ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama jangan menuruti tradisi lisan dan seterusnya. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Adalah karena alasan ini, maka hal ini dikatakan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi dasar berpikir ketika Bapak Ibu Saudara belajar Dhamma. Hari ini juga buku Dhamma itu banyak sekali versinya. Aliran Dhamma juga banyak sekali versinya. Yang mana yang baik, yang mana yang tidak, Bante? Saya selalu menjawab, apabila Bapak Ibu membaca ajaran Dhamma yang membawa pada berkurangnya dosa loba moha, maka itu adalah Dhamma. Kalau mau ditambahkan lagi, membawa pada berkembangnya meta, karuna, mudita, upekah. Totalnya 7 ya. Adosa, aloba, amoha. Meta, karuna, mudita, upekah. Walaupun aloba, adosa, amoha, adosa artinya tanpa kemarahan ya, tapi itu adalah levelnya arahat. Jadi kita memahami aloba, adosa, amoha dengan berkurangnya keserakahan, berkurangnya kemarahan, berkurangnya ego, kesombongan dan yang lainnya. 7 standar itu Bapak Ibu adalah standar spiritual. Kalau Bapak Ibu memahami 7 itu, silakan bawa kemana saja. Kalau Bapak Ibu ketemu orang yang spiritualnya tinggi, ciri-cirinya adalah 7 ini. Silakan Bapak Ibu bawa kriteria ini kemanapun dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diberitahu, itu orang suci, itu orang spiritualnya tinggi. Apapun ilmu yang dia pelajari, apapun pengetahuan yang menjadi keyakinannya, Bapak Ibu silakan uji dengan yang 7 ini. Adosa, aloba, amoha, meta, karuna, mudita, upekah. Bapak Ibu ditawarkan, ini orang suci. Diajak teman sampai ke tempat yang jauh untuk bertemu orang suci. Begitu Bapak Ibu ketemu hari pertama, langsung ditawari, mau tidak nyumbang tempat ini? Nggak usah banyak, 20 juta aja. Ya. Nah, masuk kriteria ini. Hati-hati ya. Dosa loba moha. Kalau dia benar-benar orang suci, maka tidak serakah menjadi karakternya. Hari pertama ketemu, ditawari, mau ndak nyumbang 20 juta. Wah, ngeri sekali ya. Ya, kalau kenal sebulan jadi 35 juta. Tapi walaupun saya menceritakan ini seperti bercanda, kenyataannya itu terjadi di lapangan. Buktinya apa Bante? Buktinya setiap beberapa masa,
muncul pemberitaan. Nanti Bapak Ibu tunggu aja. Setiap beberapa masa muncul lagi. Dukun penggandaan uang. Itu setiap 5-6 tahun muncul satu. Setiap 5-6 tahun muncul satu ya. Jadi habis skema Ponzi dukun. Habis skema Ponzi dukun gitu ya. Mereka ganti-gantian. Jadi mereka tidak saling nyerobot. Kalau skema Ponzi lagi naik ya. Nah, dukun lipat ganda uang turun dulu. Ya, skema Ponzi ketahuan, semua orang Indonesia ndak main skema Ponzi lagi, dukun pelipat gandaan uang muncul ya. Ya, kadang-kadang bukan uang, ngambil emas, ngambil ini, apa saja dah caranya. Dan pernah ada dukun yang ketangkap polisi, terus diminta reka ulang bagaimana dia menggandakan uang. Ternyata orang ngasih uang ke dia pegang ke belakang jubahnya baca jampi-jampi. Keluarnya jadi banyak. Ya iya, uangnya ada di belakang jubah semua. Tapi saya heran ya, pengikutnya banyak ya, puluhan orang, nggak ada satu yang kayak ngeh gitu. Itu jubahnya di belakang itu beneran ya ndak ada uangnya. Masa ndak ada yang ngeh ya? Tapi ya sudahlah, saking pintarnya dia ya. Ya. Betul ya, dukun penggandaan uang. Nanti kita tunggu yang episode selanjutnya tekniknya apa ya. Yang terakhir saya ikuti adalah yang duit taruh di belakang muncul jadi banyak. Ya, Bapak Ibu nanti nunggu yang teknik selanjutnya. Yang anehnya selalu ada. Bapak Ibu Saudara, itu jam berapa Bapak Ibu? Ada yang terlihat pukul berapa saat ini? Wah, tidak terasa sudah hampir 8.30 ya. Bapak Ibu tahu, bagian sangat menarik dari suta ini adalah halaman terakhir. Bagian paling penting adalah halaman pertama. Bagian paling menarik adalah halaman terakhir. Ya, yang tidak perlu diintip dulu ya. Nanti namanya spoiler kalau diintip dulu. Sudah mau nyampe ya. Ayo kita menuju halaman terakhir ya. Menarik sekali halaman terakhir. Kita baca paragraf terakhir halaman 3. Kemudian para penduduk Karangjati, siswa mulia itu yang hampa dari kerinduan, hampa dari niat buruk, tidak bingung, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah, dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih, dengan pikiran yang dipenuhi belas kasihan, karuna, dengan pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan altruistik, mudita, senang melihat orang lain bahagia, dengan pikiran yang dipenuhi dengan ketenang seimbangan, UPK. Demikian pula dengan arah kedua, ketiga, dan keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, dan sekeliling, ke segala penjuru, dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Sang Buddha memberitahu kita, inilah yang selayaknya kita kembangkan. Begitu ya. Metta, karuna, mudita, upekah. Dan punya cinta kasih kepada semua makhluk tanpa memilih. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha secara naturalnya tidak perlu diajak-ajak, adalah sudah penuh dengan toleransi. Terbebas dari rasisme apapun. Karena tidak ada cerita rasisme. Semuanya adalah kepada semua makhluk tanpa memilih. Jadi Buddhism adalah salah satu ajaran yang secara alamiahnya benar-benar penuh dengan toleransi. Kita lanjutkan ke halaman yang sudah dinanti-nanti ya. Siswa mulia ini, para penduduk Kalama, yang pikirannya tanpa permusuhan, seperti ini tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan
4 jaminan dalam kehidupan ini. Saya stop dulu. Setelah ini Bapak Ibu pulang bawa 4 jaminan ini. Begitu ya. Jadi kalau ditanya besok sama temannya, kemarin ke wihara Bante Abijato kasih apa? Kasih hadiah 4 jaminan. Begitu ya. Apa 4 jaminannya? Suruh dengerin ini rekaman ceramah. Ya, biar dengerin dari awal. Ini menarik sekali 4 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus terus membayangkan bahwa Sang Buddha sedang memberi penjelasan kepada sekelompok orang desa yang belum pernah mendengar Dhamma. Begitu ya. Dan tidak punya sada dengan beliau. Ini orang biasa. Bukan upasaka upasika. Bukan murid beliau sendiri. Dan beliau memberikan 4 jaminan ini sebagai pemikiran untuk mereka. Jaminan pertama. Jaminan pertama yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika ada dunia lain dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani setelah kematian, aku akan muncul di alam tujuan yang baik di alam surga. Baik, ini benar-benar harus saya paparkan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu konsentrasi. Apa yang dimaksudkan mereka yang memenangkan jaminan ini? Yaitu mereka yang telah meninggalkan dosa loba moha. Betul ya? Kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Dan mereka sudah mulai mempraktikkan adosa aloba amoha. Muncul meta karuna mudita upekah. Mereka akan memenangkan 4 jaminan ini. Jaminan yang pertama, kalau ada kelahiran kembali, kalau ada reinkarnasi, dan jika hukum kamawipaka benar adanya, maka orang yang telah menjadi orang yang penuh cinta kasih ini akan muncul di alam yang baik, alam surga. Nomor 1 ya, premis nomor 1. Kalau ada reinkarnasi dan kalau ada hukum kamawipaka, mereka yang sudah jadi baik ini akan terlahir di alam surga. Nomor 2. Jaminan kedua yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika tidak ada dunia lain dan jika tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, tetap saja di sini dalam kehidupan ini aku hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Kita jelaskan yang nomor 2 ini. Kalaupun ternyata reinkarnasi tidak ada. Begitu ya? Kalaupun ternyata hukum kamawipaka tidak benar. Kan Sang Buddha tidak sedang mengajar pada murid-muridnya. Dan beliau memberi kebebasan orang berpendapat. Beliau tidak pernah mengatakan, Anda harus percaya hukum kama. Betul? Tidak ada paksaan. Jadi beliau memberikan logika tingkat tinggi. Kalaupun hukum kamawipaka tidak ada, reinkarnasi ternyata tidak ada. Setidak-tidaknya kita yang hidup sesuai dengan meta karuna mudita UPK ini hidup dalam kebahagiaan tanpa permusuhan. Bagaimana punya musuh? Toh kita tidak jahatin orang. Tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Kenapa bebas dari kesulitan? Karena tidak hidup dalam rasa was-was. Karena tidak banyak berbuat kejahatan. Kita lanjutkan jaminan ketiga. Jaminan ketiga yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, maka karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menimpaku karena aku tidak melakukan perbuatan jahat. Ya, jaminan yang ketiga adalah kalau karma buruk benar adanya, maka orang yang telah menjadi baik ini tidak tertimpa buah karma buruk. Jaminan terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang keempat ini Bapak Ibu berkonsentrasi. Jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal.
Bingung ya? Baik, saya jelaskan. Apabila hukum kama wipaka ternyata tidak ada, karma buruk tidak berbuah, maka setidak-tidaknya seseorang itu menjadi murni dalam dua hal. Yang pertama, murni dalam manfaat masyarakat. Apa maksudnya? Murni dalam manfaat masyarakat artinya namanya tidak jelek. Di masyarakat namanya baik, dihargai, dihormati. Yang jaminan keempat ini, kalaupun hukum karma tidak ada, kalau orang tidak berbuat jahat, di masyarakat dia dihargai, dihormati, namanya baik. Nama keluarga juga ikut baik. Yang kedua, dia memurnikan batinnya sendiri. Karena orang yang tidak menjahati orang lain, hidupnya tidak was-was. Hidupnya lega. Kemana aja tidak merasa ada musuh. Kemana aja bahagia. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara misalkan benci satu orang tok. Nggak usah banyak. Satu aja. Pas ngumpul-ngumpul, pesta kantor, makan, ditraktir kantor, wah, hidup penuh kebahagiaan. All you can eat, begitu ya. Sudah dibayari kantor. Begitu mau makan, ada dia. Satu orang yang sangat Bapak Ibu benci. Langsung kebahagiaan Bapak Ibu berkurang, betul? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau batin kita bersih dari hal-hal buruk, maka hidup kita penuh dengan kelegaan. Tadi sebelum kita habiskan Bapak Ibu Saudara, tadi contohnya kadang-kadang terjadi di antara umat Buddha ya. Siapa aja boleh, walaupun di wihara belajar untuk tidak membenci ya, tapi masih benci 1-2 orang, misalkan seperti itu. Tapi itu jadi tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena kalau membaca doa, doanya apa? Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi karena benci satu orang, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kecuali dia. Gitu. Itu kenyataannya begitu ya. Jadi setiap ke wihara, menutup puja bakti, ikut membaca Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terus kecil-kecil, kecuali dia. Sadu, sadu. Ya. Jadi tidak relevan ya. Ya, semoga pulang dari Dhamma kelas ini Bapak Ibu tidak ada satu orang pun yang Bapak Ibu benci. Saran saya, Bapak Ibu boleh menghindari, tapi jangan membenci. Asewana cak balanang, pandita nancak sewana. Bergaulah dengan orang bijaksana, jangan bergaul dengan orang bodoh. Orang bodoh yang dimaksud Sang Buddha adalah yang tidak bermoral ya, tidak punya kedermawanan sedikit pun, karakternya buruk. Yaitu kita jauhi, tidak bergaul dengan mereka yang karakternya buruk. Menjauhi itu bukan membenci, betul ya? Jadi Bapak Ibu kalau tidak suka dengan satu orang, tugas Bapak Ibu adalah mengurangi kebencian dalam batin. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin sering ketemu, kalau dia jalan ke kanan Bapak Ibu ke kiri, ya silahkan aja ya. Tapi ya pelan-pelan, ketika kebenciannya sudah terbuang semua, ketemu ya juga enggak apa-apa. Yang jangan ditiru kan karakter buruknya. Ya Bapak Ibu tidak perlu melakukan proyek bersama, kecuali terpaksa. Kan begitu ya? Boleh menghindari orang tersebut karena membawa ketidakberuntungan, karakternya kurang bagus. Tapi janganlah sampai level membenci. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Siswa mulia ini para penduduk Kalama yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Demikianlah Sang Bagawa, demikianlah yang sempurna. Siswa mulia ini yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni,
telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama yang ia menangkan hingga jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Siswa mulia ini Bante, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Bagus sekali Bante, sadu Bante, sadu Bante. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, kepada Dhamma dan kepada Sangga. Budang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Sudilah Sang Bagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami. Bapak Ibu Saudara, saking luar biasanya para penduduk Kalama ini begitu kagum dengan ajaran Sang Buddha, mereka beramai-ramai menyampaikan niat mereka ingin menjadi murid Sang Buddha. Kalau zaman sekarang bahasanya adalah masuk agama Buddha, bahasa zaman sekarang. Tapi pada saat itu ya mereka hanya bahwa Sang Bagawa, sudilah Sang Bagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami. Mereka mengungkapkan menjadi murid Sang Buddha. Informasi Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak semua sutta berakhir seperti ini. Tidak setiap sutta, tidak setiap orang bertemu Sang Buddha berakhir dengan menyampaikan ingin menjadi murid Sang Buddha. Kadangkala lucu. Sudah dijelaskan panjang seperti ini. Ini 4 halaman ya. Ada satu sutta 6 halaman. Sang Buddha menjelaskan hukum karma dengan begitu baik, konsep-konsep Dhamma dengan begitu baik. Tahu ndak nutupnya apa Bapak Ibu? Baiklah petapa, baiklah. Saat ini banyak yang masih ingin saya kerjakan. Saya pamit dulu. Begitu ada. Jadi ndak semua tergugah ya. Ada yang ngomong opo pertapa ini ya, ndak mau dengar lagi. Saya ngomong belum selesai. Maaf Bante, maaf saya sibuk tak pulang dulu. Ya baik silakan, kan ndak mungkin tak tarik toh. Ya silakan mau pulang ya boleh. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya penduduk Kalama memilih menjadi murid Sang Buddha. Berakhir sudah Bapak Ibu Saudara. Selamat, hari ini Bapak Ibu belajar sutta yang legend sekali. Memang belajar sutta ndak gampang. Tidak semenarik ceramah puja bakti umum. Ya, saya ndak bisa guyon-guyon. Ya, saya hanya berusaha membuat ceritanya seru supaya Bapak Ibu ndak ngantuk ya. Itu pun tadi ada 35% yang ngantuk ya. Kenapa Bante tahu? Karena otak saya ini ada radarnya. Iya benar, saya sambil mengajar itu saya lihat setiap orang, saya tahu yang mana yang masih dengar, yang mana nyawanya tinggal separuh, yang mana yang sudah melamun. Habis ini mau makan apa ya? Tapi wihara bagi makanan enggak ya? Misalkan ya. Itu saya tahu Bapak Ibu, tapi kalau hanya 10%, 20% saya biarkan aja dulu. Tapi begitu saya sudah sensor nih, sudah kebanyakan yang sudah enggak mendengar, saya panggil ya. Panggilnya banyak macam cara. Tak kasih cerita, tak tanyain ini jam berapa. Orang nggak tahu kenapa saya nanya jam ya. Silakan lihat rekaman saya di mana-mana nanya jam. Mereka itu nggak tahu kenapa saya nanya jam. Itu karena sensor 30% sudah melayang-layang. Tak tanyain jam berapa ini. Jam 8.25 Bante. Oh iya kita lanjutkan. Nah konsen lagi. Itu berbagai macam cara. Bapak Ibu Saudara, memang belajar sutta tidak gampang, tapi bahagia sekali. Mulai hari ini Bapak Ibu punya pengetahuan baru. Sutta yang sangat legend, namanya Kalama Sutta. Sutta ini menunjukkan betapa logisnya Buddhism dan tidak pernah memaksakan kehendak orang lain untuk menyakini kita. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ada yang penasaran, kenapa Bante kami di wihara itu ndak sering dimotivasi untuk ngajak teman ke wihara. Cuma kan lama-lama wihara jadi kosong Bante. Tapi itu memang adalah cara berpikir Buddhis. Ya Buddhis memang tidak pernah
sangat termotivasi untuk menambah quantity. Oleh karena itu saya sebagai biku kadang-kadang saya mengajar di tempat yang jauh, yang hadir 7 orang. Pernah perjalanan jauh sekali berjam-jam sampai di sana yang hadir dengerin dhamma kelas 7 orang. Ya enggak apa-apa, seneng aja. 1 orang pun ya enggak apa-apa, apa boleh buat. Begitu ya. Tapi tidak ada pemikiran lah kok sepi, enggak ada pemikiran. Kenapa? Sang Buddha sendiri, kalau murid yang perlu didatangi cuma 1 orang, beliau juga datang. 2 orang beliau juga datang. 5 Pancawagya Bhikkhu. 1 orang Anggulimala, Yasa, dan yang lain-lainnya. 1 orang beliau pun datang. Apa yang menjadi pertimbangan beliau? Potensi seseorang untuk menjadi tercerahkan. Kalau saya, yang saya harapkan adalah para pendengar, upasaka-upasika serius mendengarkan. 10 seneng, 2 seneng, tapi dengan penuh keseriusan. Daripada jumlahnya 100, tapi yang mendengar sisa 30%. Itu lebih melelahkan untuk saya.